Halo guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan membahas dua raket dari brand Li-Ning dengan seri turbo charging Z Boost dan 3D Caliber X Boost ya, sama-sama boost tapi beda seri. Kedua raket ini sudah saya beli semingguan yang lalu ya, cuma baru sekarang bisa saya buat videonya, jadi mohon maaf buat kalian yang sudah menunggu-menunggu. Ini aja baru kemarin saya senarkan ya, Sabtu siang dan sorenya saya pakai jam 6 sore sampai jam setengah 12 malam ya. Sama di dua tempat yang berbeda ya. Tempat yang pertama kemarin kurang maksimal saya pakainya dan akhirnya saya cari tempat yang lain untuk bermain dan ya untungnya bisa merasakan feelnya seperti apa ya. Jadi nanti selain saya akan menyampaikan kesan pertama menggunakan kedua raket ini, nanti saya juga akan menyampaikan spesifikasi dan detail dari raket ini ya. Berhubung kita membahas dua raket dalam satu video sekaligus ya, tentunya nanti akan panjang, tapi semoga saja nggak terlalu panjang. Jadi nanti saya akan buat beberapa potongan, nanti bisa kalian cek saja nanti apa yang saya bahas di kolom deskripsi, bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan ya, tapi baiknya sih kalian bisa nonton secara full ya, harapan saya. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas kedua raket ini. Yang pertama kita akan mulai dari harganya ya. Kedua raket ini saya beli di toko online ya, lewat Shopee seperti biasa. Dan untuk yang turbo charging Z Boost ini kemarin saya dapat harganya 680.000, sementara kalau yang 3D Caliber X Boost saya dapat harganya 699.000. Kedua raket perbedaan harganya nggak terlalu jauh ya, dan bisa dikatakan mirip-mirip. Ya, mohon maaf kalau ada kereta api karena memang di situ ada rel kereta ya. Oke, lanjut untuk range harganya. Jika kalian membeli di toko online ya, kisaran 600 sampai 800 ribuan ya, harganya bervariasi tentunya, dan memang tiap toko punya kebijakan masing-masing. Ada yang hanya menjual batangannya saja, ada yang disertai dengan bonus ini itu, pemasangan, kaos, apa dan apa ya. Pokoknya berbeda ya, itu untuk range harganya ya kalau kalian membeli secara online ya. Berbicara soal raket high-end dari Li-Ning memproyeksikan 3 seri di jajaran raket high-end mereka. Itu ada turbo charging ya, dan ada 3D Caliber, dan juga ada Aeronaut. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda, tentunya menyesuaikan dengan gaya bermain si pemainnya ya. Untuk turbo charging ya, mereka membuat raket ini diperuntukkan untuk pemain yang memiliki gaya bermain yang cepat ya, serangan-serangan cepat, dan juga memiliki pertahanan yang bagus ya. Kemudian untuk yang 3D Caliber itu adalah powerful ya, jadi untuk pemain yang memiliki power bagus dan juga untuk memaksimalkan power yang dimiliki oleh si pemain tersebut. Sementara untuk yang Aeronaut itu lebih ke kontrol ya. Nah, ketiga raket memiliki keunikan di bagian framenya ya, dan masing-masing memiliki efisiensi hambatan angin yang bagus. Nah, untuk yang turbo charging itu ada yang namanya trapezoidal ya, bentuknya seperti ini, dia seperti membuka ke atas. Kemudian yang 3D Caliber itu adalah geometric frame design, jadi modelnya kayak 3D gitu. Sementara kalau yang Aeronaut itu dia ada bolong-bolongnya ya. Nah, cuma karena kedua raket ini harganya di bawah 1 juta ya, hanya range harganya 600-800 ribuan, tentu berbeda dengan raket turbo charging atau 3D Caliber yang harganya di atas 1 juta. Perbedaan yang terlihat adalah karakter atau bentuk shape-nya itu dia tidak full ya, seperti yang ini trapezoidalnya itu dia tidak full, jadi cuma ada di atas sini saja, bagian bawahnya sini normal. Begitu juga dengan yang 3D Caliber, dia 3D Calibernya 3D-nya ini hanya sampai sini saja, sementara ke atasnya ini dia normal. Nah, jadi itu yang bisa dilihat ya, perbedaannya secara fisik seperti itu, tidak full ya, dan juga tentunya ada perbedaan di material tentunya dan juga teknologi. Nah, kalau Aeronaut sendiri saya belum menemukan sih yang harganya di bawah 1 juta ya, baru turbo charging Z dan 3D Caliber X. Nah, itu soal berbicara seri raket Li-Ning. Sekarang kita akan mulai membahas spek manufakturnya. Kita akan berbicara dari spek dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, kedua raket Li-Ning ini ya, turbo charging Z Boost dan 3D Caliber X Boost sama-sama memiliki end cap yang berwarna background hitam dan logonya berwarna emas. Oke, kemudian untuk handle gripnya, size-nya adalah S1 atau di Yonex itu G5 ya. Sudah saya ukur untuk diameternya kisaran 8,1-8,2 cm ya, jadi kurang lebih ya standarnya sama. Kemudian untuk stiffness-nya untuk yang turbo charging Z Boost ini dia medium.
spek manufakturnya ya, ini medium, sementara kalau yang ini dia medium flex. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mas Askana Maulida ya yang kemarin mengkoreksi saya waktu di short video. Kemarin saya menyebutkan yang 3D lebar ini dia stiffness-nya itu dia medium stiff ya, tapi ternyata dikoreksi medium flex, dan setelah saya lihat ternyata memang benar ya, saya salah lihat, ternyata yang sebelah kiri itu dia soft ya, bukan stiff ya. Jadi ini adalah medium flex ya, sesuai dengan spek manufakturnya seperti itu ya. Ya meskipun yang saya rasakan agak berbeda ya, kalau yang ini itu medium flex, kalau yang ini medium, tapi kurang lebih rasanya sama, cuma yang ini kecenderungannya itu dia lebih kaku kalau yang saya rasakan ya. Oke, itu ya sekilas. Lanjut lagi untuk berat, kedua raket ini memiliki berat yang sama 83 ya, spek manufakturnya 83 plus minus 4 gram. Untuk balance point-nya untuk turbocharging Z boost dia 303 mm plus minus 5 ya. Untuk yang 3D kaliber X boost ini dia 305 mm plus minus 5. Jadi yang ini lebih tinggi 2 mm ya, tapi tentunya ini untuk spek manufakturnya seperti itu ya. Nanti untuk realnya bagaimana nanti kita akan hitung ya. Oke, lanjut. Untuk tension kedua raket sama-sama bisa ditarik hingga 30 lbs ya, mesin digital. Kemudian untuk ground weight-nya seperti biasa, lining itu biasanya mainnya di 72. Kita bisa lihat di sini tidak lurus kan. Nah, ini pasti 72 biasanya. Kalau lurus rapi biasanya 76 atau lebih ya. Oke, kemudian untuk materialnya sama-sama carbon fiber, meskipun nanti ada yang membedakan. Oke, nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan lanjut ke bagian teknologinya ya. Kedua raket ini dibekali dengan teknologi yang banyak banget ya, ada macam-macam. Nah, kedua raket memiliki teknologi yang sama, tapi ada juga yang tidak sama. Jadi di sini ada, di sini tidak ada. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, apa yang ada di sini dan yang di sini ya, yaitu pertama aerotic beam system, kemudian ada dynamic optim frame, kemudian ada TB Nano, kemudian ada stabilized elastic shaft dan UHB shaft. Nah, sama satu lagi MPCF reinforcing teknologi ya. Sini juga ada. Nah, yang tidak ada adalah di sini itu ada yang namanya stabilized torsion angle, sementara kalau yang di sini tidak ada. Ini sebenarnya awalnya saya tidak menemukan ya, tapi ternyata itu tertera sangat samar sekali, warnanya abu-abu ya dan kecil. Tapi di sini ada ya keterangannya stabilized torsion angle, dan saya coba cari-cari di sini mungkin tersamarkan juga, tapi setelah saya lihat beberapa kali dari ujung ke ujung saya tidak menemukan ya. Jadi nanti mohon koreksi kalau kalian menemukan di sini ada stabilized torsion angle, nanti mohon saya dikoreksi atau dikasih tahu di sebelah mana. Tapi saya sejauh ini saya belum menemukannya ya, di sebelah mana ya, di atas juga nggak ada, di shaftnya juga nggak ada. Oke, dan ke material ya, meskipun sama-sama ultra karbon, tapi ada beberapa tambahan biasanya di bagian frame itu berbeda. Nah, untuk yang turbocharging ini sudah menggunakan yang namanya ultra karbon, sementara kalau yang 3D kaliber X boost ini dia menggunakan high carbon. Apakah sama? Apakah beda ya? Tentu beda ya. Nah, untuk masing-masing teknologi tidak perlu saya jelaskan ya, nanti bisa kalian searching sendiri, karena ini nanti kalau saya bahas secara detail nanti waktunya pasti akan habis ya. Nah, untuk saya bahas saja untuk yang ultra karbon dan high carbon ya. Nah, untuk yang high carbon itu di sini tadi saya sudah cari-cari ya. Nah, raket yang menggunakan bahan high carbon itu menjadikan raket itu lebih mudah untuk dikontrol karena dia secara material itu dia lebih ringan. Sementara untuk yang ultra karbon dia memiliki kekuatan dan kekakuan yang lebih baik, sehingga tentunya dari feel nanti akan bisa membedakan. Apakah nanti akan bisa memberi pengaruh pada hitting sound? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Nah, itu tadi untuk teknologi dan spek manufaktur dari kedua raket ini. Ya, sekarang kita akan membahas spek real, kemudian dengan ketika sudah di setting ya. Nah, kita akan mulai dari turbocharging Z boost dulu ya. Ini kan berat manufakturnya 83 ya. Kemudian setelah saya hitung-hitung, realnya adalah 84. Ya, ada kereta lagi. Ya, 84, jadi dia naik ya, meskipun tidak banyak tapi dia masih dalam batas toleransi ya. Oke.
Kemudian untuk balance point-nya itu dia 303 kan. Nah, manufakturnya, realnya ternyata 299 sampai 300. Jadi ada kecenderungan turun ya, tapi masih dalam batas toleransi. Nah, setelah disenar dan dipasang overgrip, jadi dia berat totalnya adalah 93,3 dan balance point-nya 298. Oke, ini untuk yang turbocharging Z Boost. Nah, sekarang kita ke 3D Caliber X Boost ya. Berat manufakturnya 83 dan realnya adalah 82,4 ya. Jadi kecenderungannya kalau yang ini turun, turbocharging tadi naik, tapi masih dalam batas toleransi ya. Kemudian balance point-nya ini 305 ya manufakturnya, tapi untuk realnya itu dia 301 ya. Jadi kecenderungannya sama-sama turun ya untuk turbocharging dan ini balance point-nya dia turun semua ya. Nah, setelah dipasang overgrip dan senar ya, senar dan overgrip, dia berat totalnya menjadi 91,4, jadi lebih ringan daripada yang ini ya, karena spek realnya dia udah ringan ya. Dan balance point-nya dia 299, ya tidak jauh dengan yang turbocharging Z Boost ini ya, cuma dia ada perbedaan di beratnya. Nah, untuk berat ya, 93 dan yang ini 91, menurut saya dalam permainan double itu masih nyaman digunakan ya, meskipun dia head heavy tapi masih nyaman digunakan untuk berat yang segitu. Oke, jadi ya kedua raket sama-sama karakternya adalah raket head heavy dan untuk bermain power. Itu dari segi spek real dan setelah disetting. Ya, sekarang kita akan membahas perbedaan di antara kedua raket ini ya, meskipun dari segi harga berbeda, dari nama serinya juga berbeda, dan tentunya bentuk shape-nya juga berbeda. Nah, perbedaan lain yang bisa saya sampaikan adalah dari panjangnya ya. Kemarin iseng-iseng ngukur, ternyata raket ini memiliki panjang yang berbeda. Saya tidak tahu apakah ini berlaku di semua turbocharging Z Boost dan 3D Caliber Z Boost, tapi yang kedua raket yang saya pegang saat ini memiliki perbedaan dari panjangnya ya, dan panjangnya ini untuk yang turbocharging Z Boost ini 679, sementara yang 3D Caliber X Boost ini dia 677, jadi lumayan agak panjang daripada panjang raket pada umumnya ya. Nah, itu untuk panjangnya. Nah, kemudian untuk frame-nya ya, bukan dari shape-nya ya, kalau shape-nya memang jelas berbeda. Tapi dari luasnya ya, luas frame-nya berbeda. Bisa kalian cek. Ya mungkin kelihatan sekilas sama, tapi ternyata dia tidak sama ya. Nah, bisa kalian lihat agak tidak sama. Dan kemarin setelah saya ukur-ukur panjang secara horizontal dan vertikalnya ternyata kok berbeda. Setelah saya cek seperti ini, saya samakan di bagian bawah sini, dan setelah saya lihat ternyata ada perbedaan ya yang nyata di antara kedua raket ini dari frame-nya. Nah, itu untuk frame dan luas frame dan juga panjang raket ya, perbedaan di antara keduanya. Ya, sekarang kita akan membahas soal senar, tension, simpul, dan hitting sound-nya ya. Nah, kedua raket ini sama-sama saya pasangkan dengan senar dari Max Ball yaitu MBS 66 ya. Ya, yang biasa-biasa saja ya, karena kedua raket ini kemarin saya beli sudah menghabiskan uang yang lumayan. Jadi kalau saya pasangkan dengan BG66 Ultimate tentu akan membuat kantong akan menjerit ya, semakin menjerit kencang. Jadi ya sudah, kita pasangkan yang murah-murah saja, Max Bolt MBS 66. Jadi kita harus mengandalkan skill kita daripada terlalu bergantung pada senar ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tarikannya 29 lbs dua-duanya, oke. Mesin digital dan 4 simpul dan variasi. Variasi itu ini ya, ada jedanya dilompati satu ini. Nah, untuk hitting soundnya seperti ini ya. 3D Caliber. Nah, bisa kalian dengarkan apakah ada yang kalian rasakan sama atau berbeda? Kalau yang saya rasakan ini berbeda ya, dan kalau menurut saya lebih sedikit nyaring yang turbochargingnya ya. Kemarin Mas Adi Purnomo juga mengkomentari bahwa yang turbocharging ini dia hitting soundnya lebih baik, dan dikatakan bahwa materialnya berbeda, jadi membuat hitting soundnya berbeda. Nah, betul sekali ya. Kedua raket ini material pada frame-nya berbeda ya. Yang ini tadi kan high carbon, sementara kalau yang ini adalah ultra carbon. Jadi
akan menghasilkan hitting sound yang berbeda. Yang ini dia lebih kuat suaranya ya, hitting soundnya, karena ultra carbon itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dia memiliki material yang lebih kuat dan tingkat kekakuan yang lebih tinggi daripada yang ini, sehingga membuat hitting soundnya ini berbeda. Nah, ini saya buat apa ya, variasi, apakah ada bedanya dengan yang full variasi? Mungkin kalian ada yang menanyakan apa bedanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini adalah rekayasa sweet spot, jadi dibuat lebih naik ya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kalau dari saya sendiri setelah saya menggunakan beberapa kali kesempatan, yang full dengan yang variasi seperti ini itu terlihat ketika melakukan netting, itu yang full itu dia lebih enak rasanya ya, lebih padat ya, karena dia lebih padat, jadi untuk feel untuk merasakan daya tolaknya itu lebih enak jika dibandingkan dengan yang di variasi seperti ini ya. Kalau di variasi seperti ini dia lebih apa ya, untuk pantulannya menurut saya lebih enak daripada yang full ya, karena dia lebih padat. Nah, karena ini jumlahnya groundbitnya 72, tentu jumlah groundbit juga mempengaruhi untuk pantulannya jika dibandingkan dengan yang 76 atau yang lebih tinggi lagi. Kemarin sudah saya coba yang ibu kita bukan F21 yang jumlah groundbitnya banyak 80. Ternyata untuk feel repulse-nya itu berbeda ya. Jadi buat kalian yang suka bermain apa ya, lebih banyak menyerang, minim netting atau tipis-tipis, sebaiknya mencari yang 72 ataupun yang 76 nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lebih apa ya, juga banyak melakukan netting tipis-tipis, groundbit yang jumlahnya lebih banyak tentu akan membantu. Tapi buat kalian yang memiliki raket dengan jumlah groundbit 72, baiknya dibuat full saja ya. Kalau dibuat seperti ini nanti agak akan lebih susah kalau menurut saya. Meskipun itu bisa diakali dengan kalau kita sudah terbiasa dengan raketnya ya. Nah, itu tadi soal berbicara senar, simpul, dan tension dan juga hitting soundnya. Ya, berbicara soal first impression ya, ketika dalam kondisi kosongan, kemarin saya coba-coba, karena dalam kondisi kosongan yang bisa kita lakukan adalah untuk menswing-swingkannya dan mengecek stiffness-nya ya, dari shaft raket itu. Untuk soal swingnya ya, menurut saya yang 3D caliber ini ketika dilakukan swing jatuh seperti ini, yang ini lebih cepat ya, karena kalau dilihat dia memang lebih ringan dan dia lebih berat kepala, jadi untuk swing jatuh seperti ini dia lebih cepat. Tapi ketika dilakukan apa ya, angkatan seperti ini ya, jadi setelah diswingkan kita mengangkat seperti ini, menurut saya yang turbocharging ZBoost ini dia lebih responsif ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor balance point-nya yang lebih rendah, tapi kan nggak terlalu signifikan juga ya perbedaannya ya. Tapi itu yang saya rasakan ya. Jadi ketika lakukan swing seperti ini dan diangkat, menurut saya lebih enak yang ini daripada yang ini. Meskipun yang ini kalau untuk swing jatuh dia menurut saya dia lebih cepat. Dan ketika kondisi kosongan, suara yang dihasilkan itu berbeda. Kalau yang ini suaranya tuh 3D caliber itu dia bunyinya itu wik, jadi seperti ada i-nya gitu ya. Jadi dia seperti melancip seperti itu. Kalau yang ini dia kemarin buk. Nah, seperti itu kalau yang saya dengar ya. Nah, untuk stiffness-nya, keduanya kalau spek manufakturnya kan berbeda. Tapi kalau yang saya rasakan itu ketika dipakai memang nggak terlalu kelihatan. Cuma kalau misalkan saya sengaja melakukan tekuan seperti ini, itu saya merasa yang 3D caliber ini dia lebih terasa kaku. Padahal dia medium flex ya. Lebih flex daripada yang turbocharging. Tapi yang saya rasakan, saya pribadi yang ini terasa lebih kaku. Saya nggak tahu kalian punya feel yang sama, buat kalian sudah mencoba atau mungkin sudah sesuai dengan yang di spek manufakturnya, tapi ya itu yang saya rasakan ya. Jadi yang ini dia menurut saya lebih flex daripada yang ini. Oke, itu untuk posisi kosongannya ya. Dan kalau soal cat dan desain, tidak perlu diragukan lagi, Li-Ning ini dia memiliki terutama bagian desainnya ini bagus sekali ya, untuk kombinasi perpaduan warna dan coraknya ini menurut saya asik banget ya. Warnanya merah tapi warna merahnya ini seperti mewah ya, dan yang ini pun juga seperti itu ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk kualitas warna desainnya dari Li-Ning ini oke banget. Nah, first impression ya, kesan pertama saat melakukan
ketika dipakai secara langsung ya. Menurut saya untuk yang turbocharging Z Boost ini menurut saya lebih berisi dan lebih mantap ya ketika digunakan untuk bermain power. Mungkin karena pengaruh itu tadi ya, materialnya dia ultra karbon, dan kalau dilihat secara spek realnya kan ini dia lebih berat ya. Meskipun balance point-nya kalah, tapi kalau yang saya rasakan yang ini lebih berisi, mungkin bisa ditarik kesimpulan jika dibandingkan dengan balance point, berat itu lebih memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mengenerate power. Itu hanya analisa saya saja ya, karena antara berat dan balance point-nya kan nggak terlalu jauh ya, tapi jika dibandingkan kedua raket ini yang saya rasakan ya seperti itu. Jadi bisa saja itu karena itu tadi ya, karena materialnya ultra karbon, pengaruh dari itu, atau dari perbedaan berat. Karena kalau hasil akhirnya kan balance point-nya hanya selisih 1 ya, tapi kalau beratnya kan dia berbeda 2 gram ya. Jadi ya silakan kalau kalian ingin mengkomentari apakah setuju atau mungkin punya pandangan yang lain bisa kalian sampaikan ya. Nah, itu tadi untuk power ya, lebih bagus ini menurut saya, lebih berisi ini ya. Kemudian untuk sync menurut saya yang ini juga lebih nyaman ya daripada yang ini. Ya ini dari pemakaian pertama ya, saya tidak tahu nanti kalau udah dipakai dalam beberapa kali kesempatan bisa saja berubah, bisa saja sama ya. Oke, sekarang untuk yang feel secara lebih khusus lagi ya. Untuk smash bagaimana? Kedua raket ini sama-sama memiliki generate power yang bagus ya. Jadi untuk bermain power tentunya tidak perlu diragukan lagi, enak. Cuma yang tadi saya sampaikan yang ini menurut saya lebih berisi. Untuk lob tidak ada masalah, drop shot saya rasa juga nggak ada masalah. Untuk drive menurut saya agak kurang responsif kalau posisi kita itu agak ke depan, tapi kalau kita agak tengah atau agak ke belakang untuk adu drive itu menurut saya masih masuk akal lah. Meskipun ini dia heavy tapi kan berat totalnya kan nggak terlalu berat ya. Oke, itu untuk drive-nya, meskipun ya menurut saya kalau agak dekat dengan net kurang responsif aja ya. Untuk defense menurut saya tidak ada masalah, cuma untuk serangan-serangan yang sifatnya serangan yang cepat itu memang agak kurang responsif juga ya, jadi suka terlambat ya kalau kita nggak siap. Itu kalau kita posisinya agak terlalu ke depan ya, tapi kalau posisi kita siap atau agak ke belakang mungkin menurut saya lebih baik lagi ya. Tapi tentunya karena ini dia raketnya heavy, tentunya harus memiliki bekal tangan yang kuat ya. Nah untuk netting, kedua raket ini saya rasakan kurang begitu, saya belum menemukan feel-nya ya, mungkin karena dipengaruhi oleh jumlah grommet-nya, dan juga mungkin bisa karena ini di variasi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk jumlah grommet itu bisa menentukan pantulan, juga termasuk untuk di full atau tidak itu juga bisa memberi pengaruh. Jadi buat kalian yang masih suka main tipis-tipis, jika kalian membeli raket ini baiknya di full saja ya daripada di variasi. Itu hanya saran saja, tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa nggak masalah sih seperti ini, hanya yang penting dibiasakan saja ya. Oke, untuk kontrol dan flashing menurut saya kedua raket ini tidak ada masalah. Oke, kesimpulan, kedua raket ini memiliki generate power yang bagus ya, jadi enak untuk bermain power ya, cocok untuk pemain dengan tipikal menyerang yang agresif ya. Dan sebenarnya lebih pas dipakai untuk mereka yang intermediate ya, bisa dimaksimalkan. Tapi buat kalian yang pemula jangan khawatir, raket ini menurut saya nyaman, juga dibuat nyaman dengan stiffness-nya yang dibuat lebih nyaman digunakan ya, medium dan medium flex. Jika dibandingkan dengan seri terdahulunya yang turbocharging 08 dan 3D Caliber 009 yang medium, yang stiffness-nya itu medium stiff, tentu lebih tidak ramah ya buat pemula, tapi yang ini dibuat lebih ramah. Jadi buat kalian yang ingin mencoba-coba silakan, tidak ada masalah. Cuma memang jika kalian ingin menghasilkan power yang baik, tentunya kalian harus memiliki kekuatan dan bekal power kalian juga sudah bagus juga. Oke, jika dibandingkan dan disuruh penilaian saya terhadap kedua raket ini, saya lebih menyukai yang turbocharging Z Boost daripada yang 3D Calibernya. Ini dari hasil pemakaian, 1 kali pemakaian ya, yang saya mainkan dari jam 6 sampai jam setengah 12 malam, jadi dapat beberapa game lah. Karena menurut saya ini lebih berisi dan lebih powernya lebih dapat, dan untuk finishingnya lebih enak. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, berbicara soal spek, detail, dan first impressionnya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Maaf kalau agak terlambat karena ya kesibukan ya.
Buat kalian yang sudah menggunakan raket ini, bisa kalian sharingkan pengalaman kalian bagaimana. Jika ada yang kekurangan dari saya, bisa kalian tambahi ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.